Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Studi Perbandingan Metode EOKI dan Metode Just in Time dalam pengendalian persediaan bahan baku pada sektor UMKM dan manufaktur. Di sini kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Clara dengan akhiran NIM 012, Timothy dengan akhiran NIM 048, Ana dengan akhiran NIM 006, Sayoga dengan akhiran NIM 015, dan Sandri dengan akhiran NIM 020. Selanjutnya di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu identitas jurnal, kedua tujuan dan latar belakang, ketiga konsep dasar, keempat study case 1, kelima study case kedua, keenam perbandingan metode, ketujuh lesson learned, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu identitas jurnal 1 dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Produksi dengan Metode EOKI dengan Studi Kasus Pawon Mas Herman. Adapun penulisnya yaitu Desvita Ramadhani, Mutia Kamila, Nadila Gusrialani Fitri, dan Andri Navitar dengan tahun terbit 2023 dan penerbitnya itu di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Kemudian untuk jurnal yang kedua dengan judul Analisis Implementasi Sistem Just in Time atau JIT pada Persediaan Bahan Baku untuk memenuhi kebutuhan produksi pada Jiden Mebel Palangkaraya. Penulisnya ada Rina Ahmad Samsudin, Dedi Rakamanadi Hidayat, dan tanggal terbitnya pada April 2021. Penerbitnya yaitu FEB UPR Publishing. Lanjut di latar belakang. Ketersediaan bahan baku adalah aspek krusial dalam proses produksi. Ketika pengelolaan yang tidak tepat, maka perusahaan bisa mengalami pemborosan biaya dan keterlambatan produksi. Nah, dalam warung bakso Pawon Mas Herman menggunakan metode EOKI digunakan untuk mengurangi biaya pengiriman dan semula yang sangat tinggi. Nah, sementara itu pada kasus Jiden Mebel, metode JIT itu digunakan untuk mengurangi penyimpanan bahan baku. Hasilnya kedua metode ini terbukti meningkatkan efisiensi dalam pengendalian persediaan, baik perusahaan besar maupun UMKM. Tujuan dari kami untuk mereview jurnal ini yang pertama menganalisis efektivitas penerapan metode Economic Order Quantity atau disebut EOKI dan Just in Time atau JIT dalam mengoptimalkan pengendalian persediaan bahan baku pada skala usaha yang berbeda. Kemudian yang kedua mengevaluasi dan mengidentifikasi kontribusi metode EOKI dan JIT pada mengurangi biaya distribusi UMKM Pawon Mas Herman dan penerapan JIT terhadap inventory Jiden Mebel. Kemudian menyusun rekomendasi strategi yang tepat bagi pelaku usaha dalam metode pengendalian persediaan yang sesuai dengan kapasitas operasional dan kebutuhan produksi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan ini konsep dasar. Yang pertama ada metode EOKI atau Economic Order Quantity yang dimana memiliki definisi model matematika yang menentukan jumlah optimal pemesanan untuk meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dimana dengan rumus formula EOKI, yakni EOKI sama dengan akar dalam kurung 2DS per H, yang dimana D itu demand atau pembayaran tahunan, S itu sama dengan setup atau ordering cost biaya pemesanan, dan H itu holding cost atau biaya penyimpanan per unit. Adapun dalam asumsi model EOKI itu permintaan konstan dan diketahui, lead time konstan, tidak ada quantity discount, biaya per unit konstan, dan tidak ada stock out. Adapun untuk keunggulan metode EOKI, minimalisasi total biaya persediaan mudah dihitung dan diaplikasikan, memberikan dasar pengambilan keputusan yang objektif, cocok untuk produk dengan permintaan stabil. Selanjutnya ada metode JIT atau Just in Time, yang dimana JIT ini memiliki filosofi manufaktur yang bertujuan memproduksi barang dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dengan kualitas yang tepat, serta mengeliminasi segala bentuk pemborosan atau waste. Dimana pilar utama JIT ini yakni Continuous Improvement atau Kaizen, Supplier Partnership, Full System atau Kanban, Quality at Source, Flexible Workforce, dan Small Lot Production. Adapun 7 waste dalam JIT, pertama overproduction, produksi berlebihan, ada waiting, itu menunggu,
transportation atau transportasi, over processing atau proses berlebih, inventory atau persediaan berlebih, motion atau gerakan tidak perlu, dan defect atau cacat produk. Adapun teknik implementasi dari GIT ini yaitu Kanban sistem, yakni sistem visual untuk mengontrol aliran material dan informasi, SMID atau single minute exchange of die, ini teknik pengurangan waktu setup mesin, 5S implementation, workplace organization untuk efisiensi. Sekian dari saya, akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini ada studi case yang pertama di mana Pawon Mas Herman merupakan sebuah warung bakso yang berdiri sejak tahun 1998 di Pekanbaru. Seiring dengan pertumbuhan bisnisnya yang cukup pesat, warung ini menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan persediaan bahan baku, khususnya daging sapi sebagai komponen utama produksi. Permasalahan utama itu muncul akibat yang pertama itu ada pemesanan bahan baku itu dilakukan setiap hari sebanyak 1 kg. Biaya pengiriman yang tinggi karena dilakukan terlalu sering. Terus tidak adanya sistem pengendalian persediaan yang terstruktur. Terus ada ketergantungan pada pengalaman pribadi, bukan pada metode manajemen stok yang terukur. Nah, yang terakhir itu ada berisiko terjadi kekurangan bahan baku selama jam operasional. Nah, kondisi ini menyebabkan inefisiensi biaya dan operasional serta menurunkan efektivitas proses produksi. Oke, selanjutnya ada review artikel 1 menggunakan metode EOKI. Yang pertama itu ada masalah yang dihadapi. Jadi warung bakso Pawon Mas Herman ini punya masalah utama di pengelolaan bahan baku, khususnya daging sapi. Karena nggak punya sistem yang jelas, pemilik warung melakukan pemesanan itu setiap hari itu sebanyak 1 kg secara manual. Nah, ini juga bisa bikin biaya kirim itu jadi besar dan juga berisiko kekurangan bahan saat operasional. Yang kedua itu ada metode yang digunakan. Di dalam case ini untuk menyelesaikan masalahnya itu peneliti pakai metode EOQ atau Economic Order Quantity, di mana metode ini digunakan untuk mencari jumlah pemesanan yang paling efisien agar biaya persediaan seperti ongkos kirim dan penyimpanan itu bisa ditekan. Yang ketiga itu ada cara penerapan EOQ. Data yang dipakai dalam perhitungan ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada permintaan tahunan sebesar 360 kg. Yang kedua ada biaya pemesanan sebesar Rp1.083.000 dan biaya penyimpanan itu sebesar Rp14.400.000. Nah, dari rumus EOQ ini didapat bahwa jumlah yang ideal untuk dipesan adalah 7 kg tiap kali pesan. Jadi pemilik warung cukup pesan seminggu sekali, bukan setiap hari. Jadi totalnya itu jadi 49 kali dalam setahun. Nah, yang keempat ada hasil dan dampaknya. Dampaknya itu biaya pengiriman itu bisa ditekan, dan sebelumnya biaya kirim setiap hari itu totalnya 5.475.000 per tahun. Nah, setelah pakai metode EOQ, biaya kirim itu selama seminggu sekali totalnya cuma 735.000 per tahun, yang artinya mereka bisa hemat sampai 4.740.000 hanya dari pengiriman saja. Nah, ini terbukti kalau metode EOQ itu cocok dipakai di usaha kecil kayak warung makan ini. Sederhana tapi hasilnya signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita akan membahas study case 2, di mana Zidane Meubles ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi furniture, tepatnya di Palangkaraya, di mana perusahaan ini tuh menghadapi permasalahan dalam pengelolaan persediaan bahan baku, khususnya pada kayu papan, yang merupakan bahan utama mereka dalam proses produksi, sehingga berdampak pada tingginya biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Sistem persediaan yang digunakan perusahaan ini itu tidak optimal dikarenakan yang pertama, perusahaan itu melakukan pemesanan dalam jumlah yang besar atau batch yang besar. Kedua, frekuensi pemesanan itu sedikit, di mana mereka melakukan 4 kali per bulan. Yang ketiga, biaya total persediaannya itu yang tinggi, dengan totalnya itu Rp2.900.000 per bulannya. Dan yang terakhir, karena sistem persediaannya itu tidak responsif terhadap permintaan dan waktu produksi. Selanjutnya kita akan mereview artikel jurnal kedua. Jadi Zidane Meubles ini mengalami inefisiensi dalam pengelolaan persediaan bahan baku, yaitu di mana biaya persediaannya itu tinggi akibat pemesanan dalam jumlah yang besar dan frekuensi pemesanan yang kurang optimal, dan berdampak pada tingginya biaya penyimpanan dan risiko pemborosan. Lalu metode yang digunakan di sini itu peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan membandingkan kebijakan persediaan yang digunakan oleh perusahaan Zidane Meubles dengan metode just in time. Analisis yang dilakukan itu dengan menghitung yang pertama itu kuantitas pemesanan optimal, lalu frekuensi pemesanan,
lalu biaya total persediaan, lalu biaya persediaan dengan just in time. Lalu di sini akan membahas cara penerapan metode just in time ini. Yang pertama, kita tuh harus menentukan kebutuhan produksi secara tepat. Lalu kita harus menghitung kuantitas pemesanan dan frekuensi optimal. Lalu kita harus bekerja sama dengan pemasok. Lalu kita mengadakan pengadaan bahan baku secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu kita harus meminimalkan persediaan di gudang, dan terakhir kita memonitoring dan mengevaluasi biayanya itu secara rutin. Jadi di sini ada rumus just in time. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah pengiriman optimal, lalu kita menghitung kuantitas pemesanan optimal, dan terakhir kita menghitung frekuensi pengiriman. Selanjutnya di sini ada hasil dan dampak. Bisa dilihat di tabel. Jadi kebutuhan bahan baku per bulannya itu dari kebijakan perusahaan kan 705 lembar. Dengan kita menggunakan metode just in time menjadi 705 lembar. Lalu di kuantitas pemesanan optimal itu dari kebijakan perusahaan dia menggunakan 176,25 lembar. Sedangkan kalau kita menggunakan metode just in time menjadi 141 lembar. Lalu frekuensi pemesanan per bulannya itu kebijakan perusahaannya itu melakukan sebanyak 4 kali. Sedangkan kalau kita menggunakan metode just in time itu menjadi 5 kali. Lalu frekuensi pengiriman per pesan selama 1 minggu itu dari kebijakan perusahaan itu melakukan 1 kali. Sedangkan kalau kita menggunakan metode just in time menjadi 3 kali. Dan yang terakhir, total biaya persediaannya itu dari kebijakan perusahaan itu totalnya Rp2.900.000. Sedangkan kalau kita menggunakan metode just in time menjadi Rp804.315.28. Jadi implementasi menggunakan metode just in time ini memiliki dampak positif, di mana perusahaan ini berhasil menekan biaya menjadi 72% dari kondisi awal. Lalu ada pengurangan biaya penyimpanan karena pemesanan itu dilakukan dalam kuantitas kecil dan lebih sering. Lalu stoknya itu tidak menumpuk. Lalu meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan kontrol dan ketepatan waktu, dan terakhir mengurangi risiko pemborosan, di mana hasil kesimpulannya ini adalah dengan menggunakan metode just in time ini tuh perusahaan ini lebih efektif daripada perusahaan menggunakan kebijakan yang lama, karena dengan metode ini mampu menekan biaya, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi pemborosan bahan baku. Oleh sebab itu metode ini layak diterapkan di perusahaan ini untuk secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada perbandingan dari metode yang dimana dibandingkan dari berbagai aspek. Yang dimana ada pertama, filosofi utama dari EOQ itu optimalisasi biaya persediaan, dari GIT itu eliminasi waste dan continuous improvement. Ada pada fokus inventory itu batch optimal untuk minimize cost. Di GIT itu zero inventory atau minimal inventory. Dari aspek hubungan supplier itu di EOQ ada transaksional dan fokus terhadap harga. GIT partnership jangka panjang. Pada fleksibilitas, EOQ itu rendah, cocok untuk demand stabil. Untuk GIT itu tinggi, adaptif terhadap perubahan. Aspek kompleksitas dan implementasi sederhana pada EOQ dan perhitungannya pun matematis. Pada GIT sendiri kompleks, perubahan culture dalam organisasi. Dalam aspek investasi awal, di EOQ itu minimal, sedangkan di GIT itu signifikan yang meliputi training, sistem, dan lain sebagainya. Ini ada perbandingan metode berdasarkan kapan sih menggunakan EOQ maupun menggunakan GIT. Menggunakan EOQ itu yang pertama permintaan relatif stabil dan predictable. Yang kedua supplier relationship sederhana, fokus utama pada cost minimization, resource terbatas untuk implementasi kompleks sistem. Nah, kapan sih itu menggunakan GIT? Yang pertama permintaan bervariasi atau customize. Kedua komitmen untuk long term improvement, supplier partnership yang kuat, fokus pada quality dan customer satisfaction. Nah, adapun perbandingan lainnya, pada sistem EOQ itu manajemen persediaan yang tidak terencana atau sama dengan pemborosan biaya. Pada EOQ itu memberikan efisiensi melalui pemesanan optimal. Sebenarnya ada EOQ mudah diterapkan dan relevan untuk UMKM. Dan terakhir ada perlu pencatatan dan data yang akurat.
Pada metode just in time atau JIT, itu efektif menekan biaya penyimpanan, fleksibilitas dan ketepatan waktu sangat penting, cocok untuk usaha manufaktur dengan permintaan stabil, dan kelemahan JIT perlu diantisipasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan lesson learned dari study case yang baru saja dibahas berdasarkan aspek dan deskripsinya. Yang pertama ada efisiensi pengelolaan stok. Efisiensi pengelolaan stok, penerapan metode EOQ dan JIT terbukti mampu mengurangi biaya persediaan secara signifikan, baik melalui pengurangan frekuensi pemesanan EOQ maupun pengurangan stok di gudang atau JIT. Yang kedua ada penyesuaian metode. Pemilihan metode pengendalian persediaan harus disesuaikan dengan karakteristik usaha. EOQ cocok untuk permintaan stabil, sedangkan JIT efektif untuk permintaan bervariasi dan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga ada hubungan dengan pemasok. JIT menuntut kemitraan jangka panjang dan komunikasi intensitas dengan pemasok, sedangkan EOQ lebih transaksional dan sederhana dalam hubungan pemasok. Selanjutnya ada kompleksitas implementasi. Implementasi JIT memerlukan perubahan budaya organisasi dan investasi awal yang signifikan, pelatihan sistem, dan lain-lain. Sedangkan EOQ relatif mudah diterapkan karena berbasis perhitungan matematis sederhana. Selanjutnya penghematan biaya. EOQ mampu menurunkan biaya pemesanan dan pengiriman, sedangkan JIT menekan biaya penyimpanan dan risiko pemborosan bahan baku, sehingga keduanya berkontribusi pada efisiensi biaya secara keseluruhan. Selanjutnya ada kontrol produksi dan risiko. JIT meningkatkan kontrol terhadap waktu dan jumlah pemesanan, sehingga mengurangi risiko kelebihan stok dan kerusakan bahan baku. Sedangkan EOQ mengurangi risiko kekurangan stok dengan penjadwalan pemesanan yang optimal. Yang terakhir, rekomendasi strategis. Penting bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi kebutuhan dan sumber daya internal sebelum memilih metode pengendalian persediaan yang paling sesuai agar hasilnya optimal dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari study case yang kita bahas, metode EOQ dan JIT itu sama-sama efektif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan. Namun penerapannya harus mempertimbangkan stabilitas permintaan, hubungan dengan pemasok serta kapasitas dan fleksibilitas operasional perusahaan. EOQ lebih cocok untuk bisnis dengan permintaan stabil dan fokus pada minimasi biaya, sedangkan JIT ideal untuk perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, komitmen pada perbaikan dan berkelanjutan, serta memiliki kemitraan kuat dengan pemasok. Dengan memilih metode yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.